Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Tika Hawalo. Hari ini saya ngajak suami untuk kondangan atau buah becek, teman-teman. Ini coba dia ini penasaran dengan ini tape ketan. Dan dia katanya mau coba, tapi dia nggak suka, teman-teman. Dia nggak suka, katanya rasanya kok aneh, begitu katanya. Sebenarnya dia nggak suka dan dia ini penasaran banget orangnya pengen nyoba sesuatu. Dan dia ini tipe orang yang tidak bisa nolak kalau dikasih makanan. Seperti contoh, ini di tempat kondangan ini makannya setelah pesta itu ada makan malam bersama gitu. Nah, di situ ada bikin sate kambing, kalau nggak salah sate kambing ya. Dan dia ini dikasih makan dengan sate kambing karena dia ini penasaran juga, karena orang-orang di situ semua pada makan dan dia juga ikut makan waktu itu. Dia tuh katanya enak sekali. Tapi teman-teman, setelah dia ini makan, besoknya aku bawa ke rumah sakit, aku bawa ke dokter untuk sontek. Kenapa? Karena dia tuh mutaber. Dan setelah itu, suamiku ini nggak berani makan lagi namanya sate. Pokoknya dia udah kapok, katanya nggak mau makan lagi sate. Padahal pertama dulu dia mengunjungi Indonesia itu pada tahun 2019 akhir itu dia sangat suka dengan sate. Pokoknya kapanpun dia maunya kalau ada cek keluar tuh pasti makan sate. Dan setelah itu dia nggak mau lagi makan sate. Dia juga sangat menikmati sekali ya, hiburan-hiburan di kampung. Itu kalau orang lagi buat pesta itu pasti ada hiburannya. Dan di sini juga ada hiburannya campur sari. Dan dia ini sangat kagum sekali dengan budaya kita. Kenapa ada begini, kenapa ada begitu gitu. Dan orang-orangnya pun, tamu-tamunya pun berbeda dengan bagaimana seharusnya orang yang di Brazil ya. Kalau orang di Brazil kan pesta itu bukan seperti itu gitu. Kenapa juga pesta di Indonesia itu harus menghasilkan uang begitu. Kenapa ada tata cara yang seperti itu, ada budaya yang seperti itu. Jadi dia ini sangat penasaran sekali. Dia juga nyobain beberapa jajanan tapi nggak begitu suka. Katanya kalau roti di sini kan terlalu manis. Kalau di sana rotinya asin begitu, dan ini dia nggak begitu suka dengan jajanan-jajanan dari Indonesia. Karena di sini ada hiburannya itu campur sari tayub. Jadi ada kalangan, itu kalangan orang minum bir. Ini ada ada iparku yang mau nyobain bagaimana sih birnya orang Indonesia itu seperti apa gitu. Kita kondangannya sudah selesai dan ini kita ambil foto dulu sama teman aku sewaktu sekolah ya. Ini teman aku dari SD sampai SMP. Yang satu ini yang deket aku, dia adalah sepupu aku, dan yang sebelahnya itu juga masih saudara tapi rumahnya agak jauh. Dan setelah itu kita langsung pulang, kita pamitan dulu. Lalu ini pas kalangannya itu sudah sudah penuh dengan orang ya. Ini kalau ada campur sari tayub tuh kalau di kampung seperti ini. Jadi orang-orang itu yang mau minum itu ada, dia membuat lingkaran-lingkaran seperti itu. Itu namanya kalangan ya. Jadi untuk mereka menikmati bir sambil duduk-duduk di sana itu. Itu begitu kalau di kampung. Nah, itu setelah itu kita pulang. Keesokannya kita akan pergi ke kota karena suami mau makan sesuatu yang beda. Katanya setelah beberapa hari dia di rumah dan makannya hanya mie sama kentang sama itu aja, dia mau coba yang lainnya. Dan ini saya mau bawa dia turun ke kota ini sore hari. Kita mau, nggak tahu kita mau dapat apa nanti di kota ya. Dan ini kita lagi ada di puncak. Wow. Tuh. Oh wow tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Weh. Look, see, 1, 2, 3. Wow, have a lot of kites ya. Lot of kites. Elise era aqui, ó. Yes. Ó. Foto. Yeay. Aqui. Be careful. Vai. Tuh. Dan itu kita dari sana mau ke Oke. Wow. Kita mau turun. Ya.
ternyata enggak menemukan apa-apa, terlalu sore, karena sore itu hanya orang kaki lima kan yang jualan gitu, restoran-restoran yang besar itu terkadang sudah tutup malamnya itu, hanya penjualan kaki lima dan kaki lima dia nggak mau makan katanya. Dan terakhir itu malamnya karena sudah jam 8, dia ini mencoba makan burgernya yang ada di Chicken Rocket itu. Dan itu karena dia bilang dia menyesal makan itu soalnya dia pikir kejunya itu adalah keju mozzarella yang seperti di Burger King, seperti di McDonald's, seperti itu dia pikir karena di fotonya itu sepertinya kejunya kan meleleh gitu. Ternyata enggak, kejunya sama ayamnya itu sudah sudah kayak enggak fresh gitu. Dan dia enggak mau. Ini keesokan harinya kita nyari ke kota, ini kita pergi ke kota Tulungagung dari Trenggalek sekitar 2 jam lebih kita ini untuk cari ini pizza apa tadi namanya, Pizza Hut ya kalau nggak salah ini Pizza Hut. Dan di sini kita pesan apa yang dia mau. Sebenarnya aku nggak begitu srek dengan ini, cuman karena dia mau minta ini ya udahlah kita ke sini ya. Kita diantarin sama kakak, sama ipar, sama keponakan juga, tapi keponakan sama ipar ada di mobil, katanya dia nggak mau, nanti dia akan makan di suatu tempat di mana dia suka. Dan di sini juga suami mencoba untuk membayar dengan NFC Mastercard internasional, tapi di sini nggak bisa teman-teman. Tapi kemarin kita di KFC di Tulungagung juga, di kota ini sama, tapi di KFC di kalau nggak salah di mall, apa itu namanya, Apollo Mall atau apa gitu, di Tulungagung. Itu di KFC-nya tuh bisa teman-teman, di sana bisa. Dan dia tuh mau coba di sini. Dia pikir ini Pizza Hut kan di mana ada gitu. Ternyata kok nggak bisa. Ini pesanan suami sudah datang. Dia makan sekarang, katanya dia lapar sekali karena dari kemarin itu dia nggak srek makan, dia nggak mau makan teman-teman. Jadi dia akan menahan rasa laparnya itu sampai dia menemukan makanan yang dia benar-benar suka. Ya. Untuk minum Good. sama separuhnya bawa pulang ya, Bu? Iya, makasih. Same taste. Same taste? Do you like it, baby? Do you like it? No? No? I want a chocolate. A chocolate? No have here chocolate pizza. Cheese with the cheese. This one cheese. Jadi ini anakku ngamuk karena dia mintanya itu pizza coklat dengan pisang. Dia kayaknya nggak begitu suka memang dengan banyak keju yang seperti itu, apalagi toppingnya gitu. Dia kurang suka. Dia lebih suka pizza yang keju dengan pisang atau coklat dengan pisang begitu teman-teman. Dan ini dia rada ngambek. Ya udahlah ya, biarin aja, nanti kita cari makanan di luar sana buat Elisanya. Tapi dia mau coba ini yang satu ini, katanya dia mau yang ini. Kalau ada toppingnya dia katanya nggak mau gitu. Kata Pak suami ini rasanya sedikit berbeda dengan yang di Brazil. Soalnya kalau Brazil itu kan kejunya tuh sampai mulur-mulur begitu kan. Keju mozzarellanya itu, dan toppingnya itu kan bervarian ya, kayak ada daging yang kering, dan dagingnya itu benar-benar toppingnya itu melimpah ruah gitu kalau di Brazil. Dan kalau di sini kan mungkin karena dagingnya mahal, keju juga mahal kan, di sini juga toppingnya itu, makanya toppingnya tuh nggak sebegitu banyak, tapi katanya rasanya hampir sama dengan yang ada di Brazil. Ini standarnya Pizza Hut ya. Tapi ini rotinya, keempukan rotinya pun katanya hampir sama. Di Brazil lebih tebal lagi, apalagi yang ada bordernya itu, yang ada di pinggirannya itu, biasanya itu lebih tebal rotinya. Dan di dalam ini kita pesen Pizza Hut yang ini dapat gratisan 2 cup tea ya, layaknya lemon tea gitu, 2 cup. Tapi karena suami nggak mau minum di situ, dia mau memilih minum Coca-Cola, makanya 2 cup tea-nya saya bawa pulang sambil kita pesan untuk dibawa pulang nanti dia makan di rumah. Soalnya katanya dia nggak mau makan makanan biasa. Karena apa? Karena setelah dia makan sate dan itu saya bawa ke dokter, itu katanya dia masih unek-unekan kalau mau makan itu teman-teman. Jadi dia mau makan seperti makanan yang di Brazil. Dia memang sangat ribut sekali tentang makanan teman-teman.
sama seperti saya kalau di Brasil. Saya pun kalau keluar gitu, keluar pergi kemana dengan keluarga begitu, saya lebih baik membawa makanan dari rumah. Beneran, saya juga ribet sekali tentang makanan. Itu sama, makanya aku turutin apa mau dia gitu. Kemana dia mau makan, kemana dia mau pergi, itu saya turutin. Kenapa? Karena saya juga merasakan hal yang sama. Bagaimana rasanya jika kita tidak bisa beradaptasi dengan makanan dari negara tertentu. Jadi saya tahu begitu bagaimana perasaan dia, bagaimana rasanya jadi dia gitu. Jadi saya pun akan berusaha membuat dia senyaman mungkin di sini gitu. Ini satu box yang besar ini aku hanya makan satu slice, anakku juga makan satu slice, selebihnya suami yang makan dan sampai dia kenyang, katanya kekenyangan. Karena nanti kita juga ada pesanan untuk dibawa pulang gitu. Dan aku pikir daripada tinggal sedikit dan dibawa pulang nanti malah nggak enak, saya suruh makan dia di sini sampai dia kenyang. Karena kita mau perjalanan ke pantai dan pastinya nih yang pasti di pantai nanti dia nggak akan mau makan di sana, apalagi yang pedes-pedesan. Aku nggak kasih dia makan dulu yang pedes-pedes. Jadi setelah dari sini kita selesai makan, kita langsung meluncur ke pantai. Dan ini mbaknya sudah ngasih untuk dibawa pulang. Ini makanya secepatnya kita makan selesai dan kita akan meninggalkan tempat ini. Jadi sekarang sudah selesai, katanya dia sudah kenyang sekali. Ini tinggal beberapa slice, katanya aku suruh dia makan tapi dia tidak mau, katanya sudah tidak sanggup, katanya teman-teman. Aku sudah kenyang sekali, katanya. Ya sudah, akhirnya ini sisanya yang 4 slice itu saya masukkan ke dalam box untuk dibawa pulang. Ini kita meluncur melewati jalur lintas selatan atau JLS, jalur baru ya dari Tulungagung ke daerah Perigi. Jadi perjalanan kita ini sangat cepat sekali dari Tulungagung ke Perigi dan kita menuju ke pantai Perigi. Sebenarnya kita sudah melewati satu pantai yang indah juga, yaitu Pantai Gemah ya, Gemah yang ada di Tulungagung. Tapi kita sudah pernah ke sana dan di sana itu nggak ada wahana permainan untuk anak-anak, jadi adanya moto sama motocross gitu. Jadi nggak bagus untuk Elisa. Dan ini sudah sampai di Pantai Periginya. Dan ini adalah momen dimana saya akan tahu hari ini suami itu bisa nggak sih makan durian. Karena dia tuh belum pernah coba seumur hidupnya. Jadi hari ini di tengah perjalanan tadi kita menemukan penjual durian dan kita beli beberapa, ada 3 atau 4 gitu. Dan ini saya mau cobakan untuk suami, bagaimana reaksi dia pertama kali makan durian. Du får sikkert av. Oke. Parece miojo. Não gostei não. Gimana? Nanda? Ya? Dia ternyata enggak bisa makan durian, teman-teman, katanya bau. Dan itu rasanya enggak enak. Jadi dari setelah ini nih saya lagi makan nih, dia bilang, aduh aku bener-bener nyesel nyicipin itu durian. Kenapa? Soalnya katanya habis makan pizza tadi, pizza yang baru saja dia makan itu kayaknya mau bau muntah gitu. Soalnya mencium bau menyengat dari durian tadi. Kalau aku habis makan jangan kasih aku durian, nanti apa yang kamu kasih ke aku nanti keluar semua, katanya. Dan ini adalah Elisa main di pantai untuk pertama, karena aku nggak pergi ke pantai sebelum suami aku ke sini, teman-teman. Aku nungguin dia untuk datang ke Indonesia dulu baru aku mau pergi ke pantai gitu. Dan ini adalah hari pertama Elisa nyentuh air asin ya, air laut.
Soalnya kemarin-kemarin dia tuh ngajakin ke pantai tapi kita nggak ngajakin dulu, nungguin bapaknya pulang. Dan ini dia sangat menikmati sekali. Tapi sayangnya ini di sini baru saja terjadi musibah di mana 8 orang nelayan itu hilang di laut. Jadi 8 jasad mereka itu pun tidak ditemukan ya. Jadi di sini itu masih, bahkan ini ya, kemarin sorenya ini di sini diadakan sholat mayit, sholat jenazah untuk para korban yang hilang tadi, yang tidak ketemu tadi. Jadi di sini tuh masih benar-benar sangat rawan sekali teman-teman. Apalagi ombaknya, makanya tidak ada orang yang berenang atau main di sini tuh tidak ada. Karena ombaknya yang besar dan juga ini sangat bahaya. Hai, kita lagi ada di pantai Prigi. Tuh, Elisa lagi senang sekali di sini. Ini aku mau lari ke atas soalnya aku mau makan durian tadi. Karena aku tuh seneng banget makan durian. Tapi ya nggak begitu menggila begitu. Karena di Brazil nggak akan ada ini. Makanya selagi saya ada di Indonesia saya makan sepuasnya ya. Tuh, ini masih banyak. Tapi teman-teman, berburu durian ini seperti kita berburu apa namanya ya? Karena terkadang itu katanya penjualnya bagus, enak, ini bener ada rasanya enak, tapi terkadang itu dagingnya tipis sekali. Ada yang dagingnya tebal tapi kurang manis, kayak kurang pulen begitu. Jadi yang nyari yang bener-bener perfect itu sangat sulit sekali ya. Karena kita juga tidak tahu. Dan kebanyakan kalau yang dari kampung itu bener-bener rasanya enak tapi kulitnya tipis, tapi dagingnya itu tipis. Kalau enggak, dagingnya yang tebal itu kayaknya rasanya kurang manis dan kurang wangi begitu. Penasaran deh, kayak anu toh, Jepang deh.